kepada kitab-kitab Allah. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam ialah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Nama kitab Allah dan nabi-nabi penerima kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Kitab Taurat. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan menyembah berhala. Kitab Taurat di dalamnya juga menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 53 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Isi kitab Zabur adalah tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur sebagai wahyu atau petunjuk dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil menggunakan bahasa Yunani, dan dalam bahasa Arab, kitab Injil berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup kaum Nasrani yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Isi kitab Al-Quran yaitu berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan Allah yaitu alam dan manusia, kisah-kisah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain, diantaranya yang pertama Al-Furqan, yang kedua At-Tanzil, yang ketiga Az-Zikru, dan yang keempat Al-Kitab. Cara beriman pada kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Hikmah beriman pada kitab-kitab Allah. Meningkatkan keimanan atau keyakinan kitab kepada Allah atau meningkatkan nilai ketauhidan kita. Menambahkan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum dan juga ilmu pengetahuan agama. Mengetahui semua kisah umat terdahulu dan menjadi teladan bagi kita dalam menjalani.
menjadi pribadi yang baik dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk sesuai dengan perintah Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Mendapat pedoman hidup yang baik karena kitab Allah adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sekarang sudah tahu kan kitab-kitab apa saja yang wajib kita imani?